Tapi Nabi Muhammad SAW yang diangkat dari kalangan manusia itu sendiri ternyata lebih arif, ternyata lebih bijaksana. Ternyata bijaksana. Dan insya Allah kita semua tetap istiqomah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Dan kita yakini insya Allah semuanya itu akan Allah berikan pertolongannya melalui doa daripada Nabi Muhammad SAW di yaumil mahsyar nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Isra dan Mi'raj ternyata tidak hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi itu mengalami yang namanya Isra. Nabi Adam itu Isra juga. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam itu ke bumi, itu adalah Isra Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim Isra juga, ketika dia dibakar oleh Raja Namrud 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak malaikat yang menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk bantuan kepada Nabi Ibrahim, untuk membantu Nabi Ibrahim, untuk mulai memadamkan api, untuk memberikan kenyamanan. Kemudian malaikat baik air, api, angin dan lain sebagainya untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menolak bantuan itu, sehingga terkenal dengan doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah bagiku sebagai penolongku dan cukup Allah sebagai wakil. Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Yunus, Allah yasrakan. Ketika dia diuntalkan dari kapal, kemudian dimakan oleh ikan, itulah perjalanan Isra Nabi Yunus. Kalau Nabi Adam, doa dia ketika diturunkan oleh Allah ke muka bumi, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam baca doa itu ketika dia Isra. Dia mengakui adalah kesalahan dia mengakui ada kehilangan dia, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan 40 hari 40 malam, Nabi Yunus di dalam perut ikan, dia juga berdoa kepada Allah, mengakui adalah kesalahannya. Kalau Nabi Adam ketika dia bertobat, dia mohon dengan ampun dengan Allah, Rabbana zalamna anfusana. Dan kalau Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mengakui dia ada kesalahan juga, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pun semestinya harus hijrah, harus Isra juga. Ketika kita melakukan perbuatan salah, ketika kita berbuat hal-hal yang melanggar dari syariat Allah, peraturan Allah, dari perintah-perintah Allah, dan itu kita akui sebagai kesalahan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kali kita dikasih Allah kesempatan untuk bertobat.
Berbuat salah cepat kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islamnya kita. Bisa tadi siapa yang tidak Islam? Ada yang tidak Islam bisa ada. Jadi kalau kita tidak sholat, berarti kita tidak Islam. Tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan yang kita perbuat, cepat kita bertobat kepada Allah. Sholat. Nah, maka sholat itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sah atau tidaknya sholat, kita belajar fikih. Dari belajar fikih kita tahu mana wudhu yang benar, bersuci yang benar. Supaya sholat kita diterima oleh Allah, ketika kita wudhu itu niatkan kita isra dengan Allah. Dengan wudhu itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menggugurkan semua kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan muka kita, kesalahan mata, kesalahan hidung, kesalahan pendengaran, kesalahan tangan, kesalahan pikiran-pikiran kita, kesalahan kaki-kaki kita. Kita niatkan pada saat itu, waktu kita berwudu itu sebagai sarana untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kita berbuat. Kalau wudu kita sudah benar, sholatnya insya Allah ada kehusuan. Karena ada yang bertanya, Allah Ustaz, kami ini sholat terus, tapi tidak khusyuk. Kalau sholatnya tidak khusyuk, pasti pada waktu mengambil air wudu itu bermasalah. Waktu dia pakai wudu, mengambil air wudu pasti bermasalah. Untuk itu kita perbaiki wudu kita. Kita belajar lagi bagaimana wudu yang benar. Syarat wudunya kita belajar lagi. Ya mungkin pada waktu nyuci tangan, ya, semestinya kita mencuci tangan itu dari ujung jari ini dulu ke siku. Kalau airnya, alirkan dari tangan, dari jari kita ini sampai ke siku. Mungkin itu terbalik dari siku itu ke jari-jari. Dan mungkin juga pada waktu membasuh tangan tidak sampai ke siku. Bermasalah waktu sholat itu. Bermasalah. Jadi untuk memperbaiki sholat itu kita perbaiki dulu toharoh kita. Perbaiki dulu. Supaya sholat kita enak, supaya sholat kita lebih khusyuk, kita nikmati sholat. Karena sholat ini adalah salah satunya oleh dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari Isra Mi'raj ini, Bapak hadirin sekalian, sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW setelah beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj, pada pagi hari Nabi Muhammad duduk di samping Masjidil Haram pada waktu itu. Merenung, datanglah Abu Jahal. Kenal dengan Abu Jahal? Hah? Tahu? Nah, ketika Nabi Muhammad ini sedang sendirian, sedang merenung, mengingat kembali kejadian yang Nabi Muhammad SAW alami semalam. Ketika dia diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pada saat itu Abu Jahal datang. Bertanya Abu Jahal, "Ya Muhammad, ngapo kau deretan? Kau termenung?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Wahai Tuhan,
aku sedang mengingat kembali yang terjadi pada diriku semalam. Mulai Abu Jahal memancing, apa gerakan yang terjadi Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Jahal, wahai Tuhan, kira-kira percaya tak kalau saat ini aku bilang di balik gunung itu ada pasukan yang akan menyerang kita pada saat ini? Dijawab Abu Jahal, percaya. Dijawab Abu Jahal. Abu Jahal ini pengen tahu apa yang jadi buah pikiran yang direnungi oleh Nabi Muhammad saat itu. Padahal Abu Jahal ini dia pengen membuli Nabi Muhammad. Pengen membuli Nabi Muhammad. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Jahal, ceritakanlah wahai Muhammad, apa yang kau alami semalam? Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang dialami oleh beliau pada semalam, malam hari waktu melaksanakan proses daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Jahal ini, yang tahunya Abu Jahal ini adalah orang yang jahil. Kira-kira tepat tak Nabi Muhammad menceritakan hasil perjalanan Isra Mi'raj dia dengan Abu Jahal? Menurut akal kita, ini pacak mencelakai Nabi Muhammad. Karena kita tahu Abu Jahal adalah orang yang jahil, membuli Nabi Muhammad. Itu pengennya Abu Jahal. Tapi Allah punya rencana lain ternyata. Tidak pas menurut akal manusia, tapi Allah pas. Karena ini adalah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Abu Jahal mempunyai rencana untuk makar dengan Nabi Muhammad SAW, tapi Allah Maha membuat makar. Bercerita Nabi Muhammad kepada Abu Jahal, Abu Jahal tetap akan membuli Nabi Muhammad. Diceritakan oleh Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sangat jauh itu, yang cuma ditempuh dengan beberapa menit, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara perjalanan itu kalau ditempuh dengan kendaraan, waktu itu mungkin unta ataupun kuda, bisa memakan sebulan ataupun sampai 2 bulan perjalanan. Sementara Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma beberapa waktu, dan ditempuh hanya 1 malam. Tidak masuk akal Abu Jahal. Nah, mulai gilo saudara gue ini. Mulai lawangan konaan Nabi Muhammad. Mulai nak desatkan Nabi Muhammad ini. Kata Abu Jahal, walaupun itu tidak dilontarkan, terlihat dalam hati dia untuk membuli Nabi Muhammad. Kemudian dipanggil lah masyarakat pada waktu itu. Maksud Abu Jahal ini ingin mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan ya masyarakat pada waktu itu. Kumpul semua. Ketika sudah kumpul semua, Abu Jahal menyampaikan, wahai masyarakat, ini Muhammad saudaraku, ini Muhammad kemenakanku, ponakanku, sekarang sudah mulai gilo. Diomongkan seperti itu. Gilo apa? Tidak masuk akal dan tidak mungkin dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan beberapa waktu pada malam hari. Mulai pada saat itu, ketika Abu Jahal menyampaikan itu, masyarakat meminta kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan perjalanan Isra. Kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW menceritakan proses perjalanan Isra dan Mi'rajnya, pada saat itu masyarakat terbelah menjadi 3. Terbelah menjadi 3. Yang tadinya sudah beriman kepada Nabi Muhammad, ya, ada yang murtad, ada yang ragu-ragu,
ada yang tetap istiqomah, terbelah pada saat itu. Dan ini yang diyakinkan, yang diinginkan oleh Abu Jahal, supaya mereka meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Disinilah Allah memberikan pertolongannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Bakar datang terlambat. Ketika Abu Bakar sudah sampai, disampaikan oleh Abu Jahal, wahai Abu Bakar, ini ponakan kita nih, kan? Dan mulai gila diceritakan, karena dia sudah menjalankan Isra dan Mi'raj tadi. Ditanya Abu Bakar, siapa yang melakukan itu? Dijawab oleh Abu Jahal, Muhammad. Kalau Muhammad yang melakukan itu, kalau Muhammad yang menyatakan dirinya telah melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum kau ngomongkan itu dengan aku sudah yakin duluan Muhammad itu benar. Inilah kelebihan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dia mendapatkan gelar As-Siddiq, yang terpercaya, yang benar. Sehingga masyarakat yang tadinya sudah terbelah, ya, yang sudah terbelah, yang kafir semakin dari kafir tadi ya, mulai coba membahas, benar, mulai ada tumbuh keyakinan. Kemudian yang ragu-ragu tadi, ada yang balik lagi meyakini, mengimani lagi Nabi Muhammad SAW. Yang sudah terlanjur jauh, dia tidak yakin, dia berusaha mencari jalan untuk dapat kembali meyakini, beriman lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gelar As-Siddiq diterima Abu Bakar pada waktu itu. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, ternyata di Masjidil Aqsa itu sudah berkumpul semua nabi yang berjumlah 124 nabi. Sudah berkumpul semua di Masjidil Aqsa. Disinilah membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang tertua dibandingkan nabi-nabi yang lain. Pada saat itu para nabi membaiat Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa pada waktu itu. Kalau dalam segi usia, Nabi Muhammad memang lebih muda dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tapi secara roh, Nabi Muhammad adalah yang tertua. Nabi Muhammad adalah yang tertua. Bahkan Nabi Musa mewakili dari para nabi pada waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kami menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu doa Nabi Musa yang mewakili para nabi, 124 nabi yang berkumpul di Masjidil Aqsa pada waktu itu. Nabi Musa menyampaikan itu, ya Allah, jadikan kami menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak yang merindukan Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada waktu hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi, Abu Bakar dan sahabat yang lain masuk ke dalam sebuah gua, pada saat itu mereka beristirahat dalam gua itu. Di gua itu sudah diusahakan oleh Abu Bakar ini semua lubang-lubang itu ditutup, supaya orang yang mengejar kafir Quraisy pada waktu itu tidak tahu. Tetapi pada saat itu Abu Bakar lupa menutup ada satu lubang. Kemudian Abu Bakar menutup dengan kakinya, menutup lubang itu dengan kakinya.
Ternyata dalam lubang itu ada seekor ular. Kemudian dia mematuk kaki Nabi Abu Bakar. Dipatuknya, digigitnya kaki Abu Bakar. Supaya ular ini tadi tidak keluar, ditahankannya oleh Abu Bakar. Sementara pada saat itu Nabi Muhammad SAW berbaring di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Lubang tadi ditahan oleh kakinya Abu Bakar, ular itu mencetuk kaki Abu Bakar sampai Abu Bakar itu meneteskan air matanya saat itu menahankan sakitnya gigitan ular itu. Tetesan air mata ini dibola sampai di pipi oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu terbangunlah Nabi Muhammad SAW. Bertanya dia dengan Abu Bakar, wahai sahabatku, apakah kau menyesal ikut dalam hijrah ini? Apa dijawab Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah, aku ikhlas ikut dalam hijrah. Tapi membuat aku sampai meneteskan air mata ini ya Rasul, kata dia kan, ada seekor ular yang mencetuk kaki aku di lubang ini. Sampai ku tahankan dia supaya tidak mencelakai engkau, wahai Nabi. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh Abu Bakar supaya kakinya dilepaskan dari lubang itu. Kemudian keluar ular itu. Dengan izin Allah, ular itu bisa berbicara, bisa ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Ditanyalah oleh Nabi Muhammad SAW dengan ular itu, ngapo kau nyetuk kaki Abu Bakar ini tadi? Dijawab oleh ular tadi, wahai kekasih Allah, jawab ular tadi, aku sudah ratusan tahun menunggu dalam gua ini ya Nabi. Aku minta dengan Allah, izinkan aku bertemu dengan engkau wahai Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Berpuluh-puluh tahun aku menunggu dalam gua. Ketika engkau berada dalam gua ini, Abu Bakar menutup kesempatan aku pengen bertemu dengan kamu wahai kekasih Allah. Itulah aku nyetuk Nabi Abu Bakar ini tadi. Aku sudah ratusan tahun nunggu di sini, maka dihalangi oleh Abu Bakar. Makhluk pun rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Ratusan tahun yang menunggu dalam gua pada waktu Rasulullah hijrah. Kemudian Nabi mempersilahkan ular ini tadi bertemu dengan Nabi Muhammad dan sempat bercakap-cakap dengan izin Allah. Kemudian ular ini tadi pergi. Makhluk berupa ular itu rindu dengan Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya tentu harus lebih rindu lagi. Sebelum sholat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, Allah sudah bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat. Jadi para nabi dan para malaikat semua bersolawat kepada Muhammad SAW. Kecuali golongan jin yang kafir, golongan iblis dan manusia yang kafir. Salah satu supaya sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggalkan sholawat. Jangan tinggalkan sholawat. Dan insya Allah dengan sholawat ini Allah merahmati kita, Allah memberikan syafaatnya. Karena satu doa yang belum dipakai oleh Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Kalau nabi-nabi yang dulu itu sudah dipakai legal, karena setiap nabi dan rasul itu diberi satu doa yang mustajab, diberi doa yang
satu doa mustajab. Bahkan pada waktu Nabi Muhammad SAW dakwah ke Taif, Rasulullah dilempari oleh masyarakat Taif, bahkan malaikat datang untuk membantu Nabi Muhammad SAW membalas pada kaum Taif, itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau pada saat itu Nabi Muhammad menggunakan doanya, hancur habis masyarakat Taif. Tapi itu ditahan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk kita umatnya kaki di yaumil mahsyar nanti. Tatkala di yaumil mahsyar tidak ada pertolongan satupun. Datang kita ke Nabi Adam minta supaya Allah mengangkat matahari yang sedekau di atas kepala kita. Nabi Adam tidak sanggup karena dia pernah berbuat dosa. Datang ke Nabi Musa pun tidak sanggup. Nabi Muhammad SAW doanya masih disimpan untuk kita dia bermasalah. Dengan doa Nabi Muhammad SAW inilah Allah memberikan pertolongan untuk kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Kita basahi bibir kita dengan sholawat. Kita basahi supaya ibadah-ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Minimal paling tidak setiap sholat kita bersolawat 10 sampai 32 kali atau lebih. Itu lebih baik. Insya Allah dengan sholawat doa-doa kita, ibadah-ibadah kita Allah terima. Kemudian kita melaksanakan sholat sebagai oleh-oleh dari Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Musa, yang Allah perintahkan pada waktu itu 50 waktu, bertemu dengan Nabi Musa, ngobrol dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad naik lagi, bertemu dengan Allah, minta kurangi sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu. Nah, lantas dengan 5 waktu ini, kehendak Nabi Musa itu dikurangi lagi supaya dekatilah sholat untuk umat Muhammad. Karena apa? Jangankan umatmu yang kecil-kecil, umat aku yang besar tinggi tidak sanggup. Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad sayang dia dengan umatnya, sayang dia dengan kita. Diterimalah 5 waktu itu dan menjadi syariat itu ibadah kita yang kita laksanakan. Itu sebagai bukti sayangnya Nabi Muhammad untuk kita. Karena apa? Tanpa ada sholat untuk kita, maka matilah hati-hati kita. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Membatulah hati-hati kita tanpa adanya sholat. Karena ada sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad menerima 5 waktu yang disyariatkan pada waktu itu. Karena sayangnya dia dengan kita sebagai umat. Sholat yang tadinya kita kerjakan dengan sebagai kewajiban, kita tingkatkan bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kita jadikan sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Kalau sholat itu kita jadikan sebagai kewajiban, cuma sekedar kewajiban, kita tidak pernah akan melihat sholat kita ini sudah benar atau belum. Sholat kita ini bakal diterima oleh Allah atau tidak. Karena sholat itu cuma sekedar gugur kewajiban. Yang penting sholat. Entah sholatnya 5 rakaat, 4 rakaat, atau pokoknya itu sholat. Sebenarnya lepas kewajiban. Tepat waktu atau tidak, berjelas. Di awal waktu atau tidak, berjelas. Kita cuma sekedar gugur kewajiban.
Tapi kalau sholat kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan, jangankan satu waktu kita tinggal, satu rakaat pun kalau kita tinggal, rasanya dah kati gunung isi dunia dan kati nilai tidak sebanding dengan isi dunia. Kalau kita hilang duit 1.000 atau 10.000, ribut tak ibu? Ribut tak? Hilang duit 10.000, ribut tak? Ribut. Kalau hilang sholat maghrib, ribut tak? Hah? Tidak ribut. Nah, itu tanda-tanda berarti sholatnya belum sebagai kebutuhan. Semestinya sholat maghrib itu yang kita ributkan, bukan duit 10.000 yang hilang, bukan. Tapi sholat maghrib itu yang kita ributkan. Ya Allah, ngapa aku pada tinggal sholat maghrib ini? Atau di waktu akhir kita melaksanakan sholat maghrib, pada isya baru maghrib, ya Allah, ngapa aku tinggal anda dalam berjamaah sholat maghrib? Itu sudah menandakan bahwa kita ada getaran dalam kolbu kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti itu sudah butuh dengan sholat. Itu yang butuh sholat. Kalau Allah tidak butuh sholat, itu tidak butuh. Walaupun suka banjari tidak ganti yang sholat siko juga tidak akan menurunkan derajat Allah itu sebagai Rabb. Begitu juga taat kalau suka banjari ibadah sholatnya tidak akan melebihi derajat Allah sebagai Rabb. Karena apa? Yang membutuhkan sholat itu, ibadah itu adalah kita. Ibadah kita itu kebutuhan kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun menciptakan kita di muka bumi ini ada tujuannya. Apa tujuan hidup kita di muka bumi ini? Untuk senang-senang? Ada? Untuk berhura-hura? Mungkin itu tujuan hidup kita? Ternyata tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kata Allah, wa ma illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita di muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita pahami dalam segi yang sangat luas. Ibadah bukan cuma sholat, ibadah bukan haji, ibadah bukan zakat, puasa, bukan. Tapi seluruh ini kehidupan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kita jadikan sebagai tujuan hidup kita. Jadi kalau selama ini kita belum ada tujuan hidup, sekarang pasang tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup tidak kasih tujuan, berarti sama dengan jelma lawangan. Kita perhatikan, wong yang tidak waras punya tidak ada tujuan hidup? Tidak punya. Bahkan makan pun dia tidak akan pernah seleksi. Ini makanan bersih atau tidak dimakan, molek-molek bersih atau tidak dimakan. Jauh dia tidak memikirkan ini halal atau haram. Nah sementara Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua dengan akal yang waras, jasmani yang waras, rohani yang sehat, maka sudah kasih tujuan hidup. Jadi kalau kita hidup tanpa tujuan, kita sama dengan jelma lawan. Jadi mulai sekarang kita tata niat kita tata tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat yang kita lakukan bukan untuk mencari uang, bukan untuk melancarkan rezeki, bukan. Kalau itu yang kita jadikan tujuan,
menyesal. Umpama supaya rezeki kita halal, supaya rezeki kita lancar, aku nak rajin sholat ke masjid, sholatnya ke masjid berjamaah. Ketika itu Allah uji dia, niatnya tadi diuji oleh Allah SWT. Rajin dia ke masjid, rezekinya lancar, apa yang dia inginkan terkabul. Satu ketika Allah uji balik, Allah uji balik, rezekinya mulai seret, ya. Masalah numpuk, omongan, berpikir dia, waduh, sholat aku ini tidak terima Allah lagi, macet sholat aku, mulai dia berkurang, meninggalkan berjamaah, meninggalkan sholat. Karena apa? Tujuan dia sholat tadi itu apa? Supaya lancar rezeki. Waktu dia lancar rezeki, yang diingatnya bukan Allah. Apa yang diingatnya? Sholatnya. Benar tak? Woi mantap sholat aku. Karena apa? Rezeki yang sudah lancar. Ya tak? Nah waktu rezekinya seret, mulai lupa lagi dia dengan Allah. Aduh, macet sholat aku. Mulai dia berubah. Sholat yang kita lakukan itu niatkan lillah ta'ala. Sholat kita itu jangan sekali-kali kita niatkan untuk mendapatkan sekalipun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Surga itu makhluk Allah. Surga itu makhluk Allah. Yang kita cari itu apa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengejar ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu kecil kalau kita sholat cuma mengharapkan surga itu. Yang kita minta itu yang memiliki surga itu. Itu yang penting. Untuk apa kita masuk surga oleh Allah dari itu? Sementara kita masuk surga Allah itu atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan oleh karena ibadah kita. Bukan oleh karena ibadah kita. Ada satu kisah. Masih siap dengar Bu? Masih Bu ya? Ada satu kisah seorang ahli ibadah. Dia minta dengan Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk ibadah selama 500 tahun. Kemudian Allah berikan kesempatan kepada ahli ibadah tadi beribadah selama 500 tahun. Setelah 500 tahun dia beribadah, meninggal dunia. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku atas rahmatku, kata Allah. Tahu si ahli ibadah ini tadinya ya, bukan ya Allah, aku masuk surga lu bukan atas rahmatku, tapi karena ibadah aku 500 tahun. Kata ahli ibadah, dijawab oleh Allah tadi, bukan, tapi kamu masuk surga atas rahmatku. Sudah 3 kali masih ngeyel. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka timbang mana berat ibadah dia 500 tahun dibandingkan rahmatku, kata Allah. Kemudian ditimbang amal ibadah dia 500 tahun dengan 1 biji maton. Ditimbang, ternyata setelah ditimbang lebih berat rahmat Allah yang diberikan dengan 1 bola mata dibandingkan dengan ibadah 500 tahun itu. Kemudian Allah memerintahkan ahli ibadah tadi untuk dihantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak masuk neraka, baru dia mengakui, benar ya Allah, aku ibadah atas rahmat ya Allah. Tanpa rahmatmu aku tak bisa ibadah ya Allah. Jadi dengan 1 bola mata itu lebih berat dibandingkan amal ibadah ahli ibadah dan 500 tahun.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu salat itu sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kenal dengan kita. Bagaimana Allah nak merahmati kita kalau kita tidak pernah kenal dengan Allah, tidak pernah mendekat kita dengan Allah. Contohnya baik, aku dengan Pak Camat tak kenal dengan aku. Tiba-tiba aku datang dengan Pak Camat minta duit. Pak Camat minta duit. Siapa kamu ini? Pasti dah itu. Datang-datang kenal minta duit. Itu baru sesama kita manusia. Mamal dengan Allah. Ibadah tidak, beramal soleh tidak. Tiba-tiba kita minta dengan Allah, ya Allah lancarkan rezeki aku ya Allah. Sehatkan aku ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Bingung Allah. Siapa? Kalau kau hamba aku, kau tidak menyembah aku. Sholat kau mana? Ibadahmu mana? Tidak kenal Allah dengan itu. Alhamdulillah, berkat Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dengan Isra Mi'rajnya ini dengan sarana sholat kita mendekatkan diri dengan Allah supaya Allah kenal dengan kita. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, Allah juga kenal dengan kita, rahmatnya pasti akan diberikan kepada kita semua. Tepat alamatnya. Tepat alamatnya. Pada kesempatan ini, terakhir kami sampaikan pesan dari Nabi Muhammad SAW dari Nabi kita. Ada 5 perkara yang perlu kita siapkan. Yang pertama, jaga sehatmu sebelum datang masa sakit. Mumpung badan sehat, gunakanlah untuk ibadah kepada Allah SWT. Gunakan untuk beramal soleh, berjamaah ke masjid, ramaikan masjid kita, makmurkan masjid kita. Mumpung badan kita masih sehat. Kalau badan kita sudah tidak sehat lagi, terbatas. Nak datang ke masjid, jalan sudah nyeret-nyeret kaki. Waktu sehatnya kemana? Lah sakit, baru nak sholat. Waktu sehatnya kemana? Digunakan untuk apa waktu sholat, waktu sehatnya? Mumpung badan sehat, pergunakan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah sebelum datang sakit. Sehat itu